Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Added Quality Assurance Process to Improve the Portion of Analysis of the Utility Quality Administrative that for the NHS National Health Service Unit Kingdom yang ditulis oleh Robert M. Clark, Alison Dub, M. Ajurrahman, Tim Diables, Rose Fresh, Luke Blackwell, Kerry Whitehouse, Joshua Miller, Malcolm Good, Mark Rudolph, Alison Reed, dan Sarah Jane Jones, di mana jurnal ini terbit pada tahun 2023 dan terindeks Scopus Q4 atau Q4. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya dengan Sapriyadi, mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dengan nomor induk mahasiswa 2025 10 385 angkatan 22 tahun 2025. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen terkait dengan sini saya akan mengidentifikasi dan konteks jurnal penelitian. Judul publikasi yaitu Anything Data Quality and Analysis in Healthcare, step 3-step approach. Jurnal ini menawarkan kerangka kerja metodologis untuk mengatasi tantangan kualitas data yang melekat pada data administratif dan insiden rumah sakit. Jurnal ini secara khusus menyoroti kebutuhan mendesak akan data yang akurat dan lengkap, yang sangat penting bagi peneliti, akademisi, dan profesional kesehatan untuk membuat kesimpulan yang valid tentang keselamatan dan mutu layanan pasien. Dari jurnal ini kita melihat latar belakangnya yaitu krisis kualitas data dalam layanan kesehatan, di mana kualitas data, quality DQ merupakan pilar utama dalam analisis data administratif di sektor layanan kesehatan. Data ini digunakan untuk evaluasi kinerja, alokasi sumber daya, hingga pengembangan kebijakan keselamatan pasien. Sayangnya, data kesehatan seringkali dicirikan oleh masalah substansial, termasuk inkonsistensi, ketidaklengkapan, missing data, dan kesalahan entry. Tantangan ini secara langsung mengancam validitas kesimpulan statistik dan aktivitas kepuasan manajerial. Penelitian ini bertujuan mengatasi kesenjangan ini dengan menyiapkan pendekatan yang kuat dan diterapkan untuk data quality assurance (DQI), memastikan bahwa setiap analisis statistik didasarkan pada fondasi data yang bersih dan terpercaya. Dalam metodologi kunci dalam penelitian ini, pendekatan 3 langkah untuk quality assurance DQI. Jurnal ini mengusulkan proses DQI 3 langkah yang terstruktur dan sistematis untuk membersihkan data, memvalidasi data administratif. Pendekatan ini merupakan praktik terbaik dalam manajemen data kesehatan. Di sini kita melihat ada 3 langkah yang didapat dalam jurnal ini, yaitu langkah 1, analisis univariate, 2, analisis bivariate, 3, imputasi data, di mana penjelasan langkah 1 analisis univariate yaitu fokus pada penilaian kelengkapan, konsistensi, dan validasi setiap variabel secara independen. Ini mencakup pemeriksaan distribusi, frekuensi, outlier, dan pelanggaran batasan nilai, misalnya rentan usia yang tidak masuk akal. Kedua, yaitu langkah analisis bivariate. Ini menganalisis hubungan antara pasangan variabel untuk mengidentifikasi pola missing data dan inkonsistensi. Tujuannya adalah untuk memahami apakah data yang hilang memiliki pola tertentu, seperti missing at random, MARS, atau missing not at random, MNRR. Yang ketiga yaitu langkah 3, imputasi data. Untuk data yang diidentifikasi sebagai
Mars, penelitian ini merekomendasikan penggunaan teknik imputasi ganda, multivariate imputance MI menciptakan beberapa set data yang lengkap untuk mendapatkan estimasi parameter yang lebih tidak bias dibandingkan metode imputasi tunggal sederhana. Penerapan kasus dan hasil utama penelitian. Pendekatan DKI ini diterapkan pada data insiden dan tingkat keparahan acuity dari rumah sakit di Sistem National Health Service NHS di Inggris. Fokus analisis adalah pada variabel krisis seperti tingkat kesadaran pasien, misalnya melalui skala GCS atau sejenisnya, dan laporan insiden keselamatan pasien. Seperti yang ditayangkan dalam slide ini, indikasi masalah, yaitu ditemukan persentase signifikan data yang hilang, berapa inkonsistensi dalam pelaporan tingkat kesadaran. Yang kedua itu koreksi data. Penerapan imputasi ganda berhasil mengintegrasi nilai-nilai yang hilang, mengurangi potensi bias analisis. Yang ketiga itu faktor risiko insiden. Analisis statistik menunjukkan bahwa volume pasien di unit rawat inap memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap tingkat bahaya insiden dibandingkan dengan tingkat kesadaran pasien yang dilaporkan. Yang keempat, analisis dampak kebijakan. Hasil mengungkapkan korelasi antara kebijakan lockdown COVID-19 dan perubahan pola serta volume pelaporan insiden. Kemudian, kesimpulan kunci kontribusi metodologis. Jurnal ini menyimpulkan bahwa proses DKI 3 langkah yang diusulkan adalah kerangka kerja yang efektif dan dapat direplikasi, memberikan kontribusi signifikan terhadap keandalan analisis di layanan kesehatan. Kerangka kerja replikatif yaitu menyediakan peta jalan yang jelas bagi organisasi kesehatan dimanapun untuk meningkatkan mutu data internal mereka. Yaitu kemudian kualitas analisis dengan mengatasi missing data secara canggih. Penelitian ini meningkatkan kepercayaan terhadap temuan statistik mengenai keselamatan pasien. Kemudian pengambilan keputusan berbasis bukti. Data yang lebih berkualitas mendukung manajer rumah sakit dan membuat kebijakan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang sebenarnya dan merancang intervensi yang efektif. Analisis krisis 1, kekuatan dan keunggulan jurnal. Pendekatan yang diuraikan dalam jurnal ini memiliki beberapa keunggulan signifikan dan perspektif metodologis dan praktis. Pendekatan sistematis yang digunakan adalah metodologi yang komprehensif, dimulai dari analisis univariat sehingga imputasi data yang canggih, menjamin proses DKI yang menyeluruh dan logis. Demikianlah jurnal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.